Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutin lagi ya materi tentang belajar struktur data. Jadi pada video sebelumnya nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Kita sudah belajar tentang stack. Jadi kali ini kita akan belajar tentang QU atau antrian. Nah, QU itu sendiri adalah data structure atau data structure abstrak yang ada di data structure ya. Nah, dia somewhat ada beberapa yang sama di dalam sama dengan stack ya. Mungkin ada beberapa persamaan sedikit mungkin ya. Selanjutnya di dalam QU itu nanti kita akan mengenal yang istilahnya insert data. Insert data itu kalau di stack itu pop dengan apa ya? Insert data ya, kalau saya aku lupa namanya pop apa ya, lupa. Jadi kalau di dalam QU itu dia insert data disebut MQU. Terus kalau untuk menghapus data atau remove data disebut dengan DQU. Nah, di dalam QU kita akan mengenal istilah first in first out atau FIFO, di mana yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Sedangkan untuk QU kita akan mengenal istilah yang namanya LIFO, last in first out, di mana yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Oke, jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. Jadi untuk implementasi dari QU secara real itu kita bisa lihat di sini contohnya last in, last out. Jadi contohnya antrian di dalam satu tol ya. Jadi yang pertama kali antri itu yang pasti pertama kali keluar. Contoh lain lagi, kita pengen antri tiket bis, nah, itu sama. Jadi dia pertama kali antri, dia pasti yang pertama kali masuk ke dalam bis itu. Jadi seperti itu contoh di dunia nyata. Nah, atau contoh lain lagi untuk QU kita bisa lihat single cell resource. Jadi contohnya printer. Nah, jadi printer ya, printer itu misalkan kita sudah naruh kertas nih. Kertas yang pertama kali atau tumpukan yang paling atas itu pasti yang pertama kali akan di print. Tumpukan disk pasti kayak gitu, pasti yang paling atas dulu ya. Bukan tumpukan disk, istilahnya lagu ya, urutan lagu yang pertama dia pasti akan paling pertama dilakukan. CPU juga sama, itu time scheduler, mungkin itu dipelajari untuk informatika tingkat lanjut lagi ya, tapi itu kita nggak akan bahas di situ. Atau contoh lain lagi, kita menyalakan musik, itu pasti kan dimulai dari urutan yang pertama ya. Selanjutnya kita bisa juga ini untuk sebenarnya untuk jenisnya ke CPU sih, operating system. Jadi nanti ada yang namanya prioritas. Jadi prioritas mana sih yang harus kita interrupt prosesnya, atau prosesnya harus kita jalankan atau memerhatikan ada proses yang lain lagi. Nah, itu kita masuk ke materi nanti operating system. Ini aku tidak akan menjelaskan ya tentang operating system itu yang kayak gimana materinya. Kita hanya fokus ke gimana caranya atau implementasi QU seperti apa. Nah, ini adalah complexity dari QU. Jadi kalau misalkan average-nya adalah seperti ini, aksesnya jadi big ON, semuanya rata-rata big ON. Tapi untuk nggak ada yang perbedaan. Jadi average itu sama dengan worst case. Jadi kalau bisa dibilang best case-nya mungkin aku bilang sih nggak ada sih best case-nya. Jadi rata-rata ya. Kalau untuk kompleksitas itu kebanyakan dia pasti mintanya adalah berapa sih rata-rata dari kompleksitasnya, berapa sih kemungkinan terburuknya. Tapi yang paling sering ditanya atau paling sering kita diskusikan adalah worst case. Berapa sih kemungkinan kompleksitas paling buruk dari suatu algoritma atau metode? Nah, itu paling sering dilakukan. Oke, lanjut lagi ke QU. Ini representasinya, contohnya ini contoh umumnya aja. Jadi last in, last out, first in, first out. Contohnya di dalam botol, bukan dalam botol sih, dalam suatu antrian ya. Antrian itu pasti yang terakhir kali antri, pasti yang terakhir kali keluar. Gitu. Nah, jadi untuk implementasi QU itu sebenarnya sama kayak stack. Jadi bisa kita menggunakan dua metode, yaitu bisa menggunakan arrays atau linked list. Nah, jadi kalau misalkan untuk simpelnya, untuk QU itu kita bisa menggunakan array satu dimensi, sama kayak stack. Nah, untuk basic operasinya seperti yang tadi sudah aku jelasin di awal, ada dua. Ada namanya NQU dan DQU, di mana NQU berarti selalu prosesnya selalu digunakan untuk menambah data ke dalam antrian. Sedangkan kalau DQU itu pasti selalu menghapus atau mendelete data dari dalam antrian. Seperti itu. Ada lagi operasi lain lagi, yang pertama adalah pick.
pick ini kalau di stack kurang lebih sama. Dia tujuannya untuk mengambil elemen yang paling depan. Nah, ini balik lagi ya. Jadi dalam queue itu kita nggak akan mengenal yang namanya up sama bottom ya, atas dan bawah. Tapi kalau di queue kita akan mengenal yang namanya depan dan belakang, front or rear. Nah, seperti itu. Jadi kalau pick itu dia akan mengambil nilai paling depan, paling atas yang akan ditampilkan di dalam data atau di dalam printout dari sebuah program kita. Tapi dia dengan ketentuannya tanpa menghapus data itu. Tapi kalau kita menggunakan DQU berarti kita otomatis akan menghapus data yang paling awal. Ini yang kedua adalah yang sama kayak di tab. Dia ngecek apakah datanya full atau enggak kalau pengen kita masukkan ke dalam sebuah antrian. Kalau ini yang terakhir adalah untuk ngecek apakah queue-nya kosong atau enggak. Kalau misalkan kita ingin melakukan proses yang namanya DQU atau pick. Tapi kalau misalkan is full ini biasanya hanya berguna kalau kita implementasinya menggunakan array. Tapi kalau menggunakan linked list, kalau yang aku tahu kita nggak perlu ngecek apakah dia datanya full atau enggak ya, antrian yang full pasti dia akan terima terus antriannya. Seperti itu. Operasinya DQU biasanya digunakan untuk akses data biasanya ya. DQU ada yang bilang DQU bisa untuk akses, juga untuk mendukung data. Jadi untuk contohnya nanti kita akan lihat ya di selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya adalah algoritma dari pick atau mengambil data yang pasti dia ada kalau ada kata-kata pick dia mengambil yang paling awal atau paling atas atau paling depan. Ini algoritma seperti ini. Ini kalau misalkan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C, nanti kalian bisa pause saja di videonya, kalian pengen coba implementasikannya di bahasa C. Tapi kalau di Java kurang lebih nggak ada perbedaan ya, hampir sama. Untuk ini ngecek apakah antriannya itu full atau enggak. Nanti kalau misalkan dia full, nanti ada informasi kalau nggak salah queue overflow ya, kalau nggak salah ya, queue overflow. Jadi dia ngecek apakah. Nah, biasanya untuk is full ini dia berlaku kalau implementasinya menggunakan array. Selanjutnya is empty. Nah, ini kalau misalkan untuk ngecek apakah dari dalam queue atau antrian itu datanya masih ada atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk proses enqueue penambahan data pasti dia ada function yang namanya is full. Tapi kalau DQU pasti dia namanya function is empty. Nah, ini untuk contoh program isinya. Jadi kalau bisa lihat ya di sini ya, bagaimana cara ngeceknya. Oke, jadi di dalam QU itu ada dua pointer. Yang pertama ada yang namanya front dan rear. Kalau front itu Indonesia adalah depan, rear itu kalau di Indonesia kan adalah belakang. Jadi mereka itu adalah pointer atau data yang harus kalian pahami dalam di QU atau antrian. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh implementasi dari NQU atau insert data. Nah, di sini yang pertama kali harus dilakukan pada saat proses NQU adalah ngecek dulu apakah antriannya itu kosong atau enggak, atau full. Nah, yang pertama pasti harus dicek dulu. Nah, jadi step 1 sama step 3 ini pasti harus dilakukan dulu. Nah, untuk NQU atau penambahan data. Selanjutnya kalau sudah step 1, 2, 3 sukses, baru kita masuk ke step 4. Itu yang pertama adalah memasukkan datanya ke dalam antrian. Pasti datanya pasti akan diletakkan yang paling akhir. Beda kalau start, data yang pertama kali, yang terakhir kali masukkan pasti ditaruh di paling atas gitu. Baru kita return sampai full. Contohnya di sini ya. Misalkan di sini ada data, misalnya ini implementasinya masih menggunakan array, di mana frontnya adalah A, itu indeksnya 0, dan rearnya adalah indeksnya 3, di mana length dari arraynya adalah 4. Berarti indeksnya mulai dari 0 sampai 3 ya. Nah, jadi bisa dibilang indeks dari 0 ke 2 itu ada datanya yaitu C, B, dan A atau A, B, C, dimana frontnya adalah indeks ke 0 pasti ya. Kalau di start juga sama, front kalau implementasi array front itu pasti di indeks ke 0. Selanjutnya kalau di linked list dia yang head itu pasti head itu sebagai kalau di linked list ya, kalau menggunakan implementasi start linked list, kalau misalkan dia listnya head itu berarti sama dengan top atau up atau paling atas. Tapi kalau untuk di queue atau antrian linked list berarti kalau headnya itu dia menunjuk ke depan. Berarti kalau ada kata tail berarti dia belakang atau paling bawah seperti ini. Ini contoh implementasi menggunakan array. Nah, di sini ada masih array kosong. Jadi kita bisa melakukan inserting data. Kita pengen masukkan D, ternyata D sudah
kita masukkan yang paling belakang ya, sesuai dengan konsep QU antrian. First in first out, berarti yang terakhir kali masuk dia pasti terakhir kali keluar. Ini tinggal dimasukkan seperti ini. Apakah kita bisa menambahkan data lagi? Ya, kita coba lagi, kita nanti masukkan function yang namanya is full. Apakah datanya full atau enggak? Nah, kalau kayak gini otomatis datanya adalah full, maka dia tidak bisa dimasukkan data. Jadi QU-nya adalah overflow, jadi nggak bisa dimasukkan lagi. Selanjutnya kita pengen melakukan ini tinggal di set aja ya. Jadi yang paling akhir paling belakang itu disebut dengan rear datanya, walaupun dia kosong ya. Gitu. Harus ada datanya, walaupun di sini kosong berarti yang rear-nya adalah yang di sini. Oke, gitu. Selanjutnya kita ingin melakukan proses. Jadi intinya kalau di MQU nanti yang di plus nanti adalah bagian belakangnya, rear-nya ini di plus 1. Jadi indeks rear-nya nanti akan di plus 1. Di sini kalian bisa lihat dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk logiknya seperti itu. Selanjutnya ini untuk bahasa C-nya kalian bisa pause nanti ya. Nah, implementasinya seperti ini. Selanjutnya untuk proses DQU atau menghapus data yang ada di antrian. Ini adalah algoritmanya sama kayak MQU, step 1 dan sampai step 3 harus dipenuhi dulu. Dimana kalau di sini step 1-nya adalah dia proses yang namanya isEmpty, cek data itu kosong atau enggak. Selanjutnya kalau misalkan sudah memenuhi syarat semua, baru kita masukkan datanya. Nah, nanti frontnya itu tinggal kita tambahkan 1. Jadi seperti ini. Misalkan di sini kita pengen menghapus proses DQU ya, berarti yang ini yang akan kita hapus. Oke. Selanjutnya kita hapus yang A. Berarti A sekarang sudah keluar, berarti kita set lagi front yang sebelumnya itu sama dengan front plus 1 indeksnya, berarti indeksnya adalah 1. Nah, kalau di array, kalau ini sudah dihapus, ini misalkan kita bisa insert lagi. Jadi kalau misalkan kita pengen masukkan data lagi, dia akan masuk ke data paling belakang lagi. Nggak mungkin ini pindah-pindah lagi dari D ke C, B langsung ke sini, nggak mungkin. Dia pasti akan tetap di posisinya, di indeksnya sendiri. Jadi itu kelemahan kalau menggunakan array. Tapi kalau untuk aksesnya lebih cepatan array ya, sebenarnya karena dia sudah pasti posisinya di situ aja. Oke. Nah, jadi seperti ini frontnya langsung plus 1. Nah, jadi ini seperti yang sudah aku bilang tadi, kita tidak dapat melakukan insert lagi di dalam ini. Kita nggak bisa karena space-nya sudah dipesan oleh array itu sendiri. Karena kalau sudah dihapus berarti di sini datanya adalah null atau datanya sudah berisi apa gitu ya datanya. Gitu. So, algoritmanya kalian bisa lihat. Jadi frontnya nanti kalau di QU berarti ditambah plus 1 aja. Indeksnya untuk ini adalah indeksnya ya, indeksnya bukan datanya. Di kanan ini ya indeksnya. Oke. Selanjutnya tadi sudah aku jelasin sedikit tentang implementasi QU menggunakan array. Nah, di sini kita coba lagi ya. Jadi di sini aku punya data, hello namanya, hello ya ini ya. Dimana frontnya adalah H dan rear-nya atau belakangnya adalah O. Jadi kita lihat indeksnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita pengen memasukkan G ke dalam, kita pengen memasukkan satu karakter ke dalam QU ini menggunakan array ya. Nah, jadi kita pengen memasukkan satu karakter. Nah, kalau misalkan satu karakter kita pengen masukkan, maka yang kita lakukan adalah kita menambahkan datanya, terus kita set rear-nya plus 1 gitu aja sih sebenarnya. Susah banget kalau untuk QU ya. Jadi tinggal tambah aja datanya paling belakang selama array-nya tidak full. Jadi kita harus cek dulu, kita pastikan dulu apakah dia full atau enggak. Kalau misalkan enggak, kita bisa masukkan di paling belakang. Tapi kalau misalkan dia full, berarti dia tidak bisa dimasukkan lagi, maka akan tertulis QU is overflow. Jadi seperti itu. Dan set kalau misalkan nggak full ya masih ada datanya, kita langsung set rear-nya adalah plus 1. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan ya antrian itu sudah full, maka dia akan melakukan proses yang namanya overflow error. If the item to be inserted as the first element in the list in the case set value from element 0. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan proses penghapusan, nah kita melakukan proses penghapusan ya di dalam array, maka data yang ini tidak bisa kita tambah lagi. Jadi otomatis sudah akan kehapus. Nggak ada yang namanya proses perpindahan dari indeks E ini, misalkan dia ke 1 ke 0, ini dari
2 ke 1, dari 3 ke 2, itu nggak ada. Jadi tetap tempatnya tetap di situ, nggak ada perubahan. Nah, jadi itu bisa dibilang namanya memory wastage. Jadi pembuang-buangan memorinya sudah full, kita tambahin full lagi ya, sudah nggak dipakai tapi nggak bisa dipakai lagi, jadi seperti itu namanya memory wastage. Itu terjadi kalau misalkan implementasi kita menggunakan array ya. Tapi kebanyakan programmer saat ini emang kalau untuk menyimpan data sementara biasanya masih menggunakan array. Tapi sebenarnya emang array itu kan gampang sih implementasi dibandingkan seluruh data yang lain seperti linked list. Nah, jadi kalian bisa bayangkan sendiri ya, kalian mau milih mana datanya, atau kalian mau analisa data menggunakan array atau linked list apa itu. Sebenarnya ini kalau misalkan kita delete terus datanya, maka yang di sini nggak akan bisa dipakai lagi. Yang kita bisa pakai adalah yang di belakangnya aja, yang belum diisi data. Jadi ibaratnya sudah bekas tapi nggak bisa dipakai lagi. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya menyelesaikan masalah ini dengan melakukan yang namanya deciding the array set. Jadi kita melakukan istilahnya solusi ya untuk merelokasi array-nya sendiri. Jadi array-nya yang tadi banyak tadi, ini kita bisa relokasikan array-nya jadi array baru, pindah ke array baru misalkan 5, 6, 7, 8, 9, berarti array-nya adalah sebanyak 5 array baru ya. Berarti ini di copy aja ke array baru, maka di sini akan dihapus semua, maka ini akan secara otomatis array ini akan hilang dan tidak akan dipakai lagi, maka kita akan mungkin menghemat memori itu. Nah, jadi ini sebenarnya ini kalau untuk implementasi menggunakan array ya, jadi entah itu stack atau QU implementasi menggunakan array itu ya pasti kelemahannya di data aja sebenarnya. Selanjutnya kita menggunakan linked list ya implementasinya. Nah, di sini kurang lebih sama seperti yang sudah aku jelasin di awal, di mana head-nya itu sebagai front dan tail-nya sebagai rear atau belakang. Nah, di sini perlu diketahui tidak ada yang namanya is full. Nah, tidak ada yang namanya proses overflow. Yang ada yang mungkin adalah underflow gitu. Ini adalah contohnya adalah algoritmanya untuk QU atau untuk penambahan, ini untuk menghapus. Jadi kalau untuk penambahan nanti tinggal set aja penambahan data, berarti tinggal set paling belakang ya, ibaratnya insert at last lah. Kalau di array, kalau di linked list itu namanya insert at last elemen, jadi dia memasukkan data di elemen paling akhir. Tapi kalau di QU itu adalah proses untuk menghapus data di paling awal seperti itu. Jadi tinggal diubah aja headnya sama dengan +1 ya. Contohnya kita lihat ini. Nah, ini contoh kalau misalkan datanya 0 ya, atau linked list menggunakan QU menggunakan linked list itu kalau misalkan seperti QU seperti itu. Nah, contohnya di sini aku punya contoh. Ini ada linked list 1, 5, 9 dan 4. Dimana kalau kalian masih ingat konsep linked list itu sudah ada di video sebelumnya, dimana first elemen itu selalu disebut dengan head dan last elemen itu biasanya dia menunjukkan 0 itu disebut dengan tail. Yang pasti kalau di QU di sini disebut dengan front, di sini disebut dengan rear atau belakang. Oke. Selanjutnya kita pengen memasukkan 10 di belakangnya ya, gampang aja tinggal tambahin aja insert at last element di linked list. Set lagi tailnya, tail +1, terus ya sudah. Ini nextnya adalah sambungan udah gitu aja, gampang kan? Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proses penghapusan data ya. Nah, nanti kita nah ini kalau misalkan head sama dengan tail, jadi di sini kalau kita nggak akan bisa melakukan yang namanya proses penghapusan atau DQU ya, karena head sama dengan tail, jadi datanya hanya cuma satu. Kalau dihapus berarti linknya atau link listnya akan menjadi kosong. Ini contohnya. Sebenarnya kita pengen menghapus atau melakukan proses DQU pada link list yang pada QU atau antrian menggunakan link list. Kita tinggal hapus saja headnya, baru nanti set aja headnya, head +1 sudah selesai gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya maaf ya, ini tadi untuk implementasi ya, ini untuk implementasi array, bukan untuk linked list, ini untuk implementasi array.
Yang link list tuh yang ini. Nah ini. Jadi dia pasti nggak ada yang namanya tab itu adalah overflow, pasti dia underflow. Biasanya itu kalau untuk backquery atau ini nggak ada yang namanya overflow, jadi seperti itu ya. Nah ini itu aja sih untuk tutorial kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanyakan tinggal komen aja. Terus untuk referensi mungkin nanti aku bisa tambahin nanti ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau sebelum aku akhiri di QA ada lagi dua sebenarnya ada dua lagi ya, bisa dibilang dua pengertian atau dua tambahan dari antrian yang namanya ada yang disebut dengan priority queue, ada yang disebut dengan circular queue. Jadi kalau priority queue itu sebenarnya kurang lebih sama kayak antrian biasa, cuma nanti ada yang namanya prioritas. Jadi kalau kalian masih ingat antrian di bank, nanti ada yang prioritas ya. Misalkan prioritas adalah orang tua, menula, orang sakit, atau ibu-ibu yang lagi hamil, atau ibu yang lagi biasanya itu namanya prioritas queue. Jadi ada antrian tertentu, itu hanya terjadi biasanya di proses semua proses. Kalau misalkan kita pengen memasukkan data, berarti nanti antriannya otomatis kalau ada namanya priority queue, berarti dia akan dimasukkan di paling awal. Terus untuk menghapusnya otomatis kan dia pasti paling atas ya, jadi seperti itu. Ada namanya sirkular. Jadi sirkular itu dia bentuknya nanti lingkaran seperti ini. Jadi nanti antriannya ada di sini. Nanti yang mana yang duluan itu tergantung dari indeksinya 01 atau 0 berapa gitu, nilai berapa. Jadi seperti itu. Jadi nggak aku jelasin lebih rinci ya untuk itu sama circular queue. Nanti kalau misalkan ada kesempatan mungkin aku bisa tambahin ya di video selanjutnya mungkin ya. Oke, itu aja sih untuk kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.